Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi, bagaimana hari ini? Tetap semangat. Jaya 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 SMP 11 Jember tetap pintar. Baik, di materi kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru lagi. Materi ini adalah materi lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu koordinat kartesius. Materi ini adalah relasi dan fungsi. Materi ini dikarang oleh Bapak Eko Setiabudi, SPD, dan Bapak Muhammad Dinasti Caizar Zahra. Baik, subbab yang terkandung dalam materi ini adalah relasi dan fungsi. Namun, pada hari ini kita akan membahas tentang relasi saja. Apa aja yang kita akan pelajari? Yang pertama, memahami konsep relasi dua himpunan dari permasalahan. Kedua, penyelesaian relasi. Dan yang ketiga, hubungan dengan kartesius. Nah, materi kali ini juga ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Jadi umpamanya kalian belum memahami tentang koordinat kartesius, silakan dipahami lagi. Silakan dibuka kembali materinya. Karena ini juga ada kaitannya dengan hubungan dengan kartesius. Baik, kita akan memulai dengan sebuah permasalahan. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di Senyum Media. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Misalkan ya, kita misalkan A itu himpunannya itu nama-nama siswanya. Nama-nama siswanya itu ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Yang B, jenis buku yang dibeli. B itu menunjukkan jenis buku yang akan dibeli oleh nama-nama siswa tersebut. Nah, maka kita apa hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Baik, lebih mudahnya kita akan membuat sebuah tabel. Kenapa kita membuat tabel? Karena untuk mempermudah kalian untuk menganalisa. Misalkan ini adalah rincian permasalahannya. Himpunan A itu anggota-anggotanya itu adalah nama siswanya tadi. Himpunan B, anggotanya itu adalah jenis buku yang dibeli. Risa membeli novel. Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer. Adib juga membeli buku kesehatan. Dan Bara buku pertanian. Nah, kita bisa menyelesaikan relasi ini dengan diagram panah. Diagram panah itu seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian relasi dengan menggunakan diagram panah. Kita tuliskan semuanya. Yang pertama, apa aja himpunan yang ada di A? Himpunan di A tadi apa anggota-anggotanya? Yaitu nama-nama siswanya tadi yang ingin membeli buku. Ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Nah, yang B itu apa anggotanya? Anggotanya yang B adalah buku-buku yang akan dibeli. Kita dapat melihat bahwa Risa dan Santi itu membeli novel. Dari tadi, Risa, Santi membeli novel. Nah, untuk Adib membeli dua buku komputer dan buku kesehatan. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Dan sedangkan yang Bara membeli buku pertanian. Nah, jadi relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi Risa novel, Santi novel, Adib buku komputer, Adib buku kesehatan, dan Bara buku pertanian. Jadi relasi dari A ke B itu anggota-anggotanya itu adalah Risa novel, Santi novel, Adib buku komputer, Adib buku kesehatan, dan Bara buku pertanian. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan mengkaitkannya dengan materi yang kemarin. Kita akan mengaitkan dengan diagram kartesius. Kita bisa melihat yang A tadi apa? Yang A itu adalah himpunan-himpunan yang anggotanya itu adalah nama-nama siswanya. Nama-nama siswanya apa aja? Karena A ke B, maka ada yang X-nya, yang sumbu yang tidur itu ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Karena A ke B. Yang B ini apa aja? Buku-buku yang dibeli oleh mereka. Ini ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, Risa itu membeli apa? Membeli novel. Di sini. Santi membeli apa? Santi juga membeli novel, sama di sini. Adib membeli buku komputer dan Adib juga membeli buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, konsepnya itu sama seperti kemarin yang materi yang sebelumnya, yaitu diagram kartesius. Ini sama saja.
di mana jika ada himpunan A ke B, himpunan A tersebut akan menjadi himpunan yang X-nya, ke-nya itu akan menjadi himpunan yang Y-nya, yang A-nya itu yang tidur atau yang X-nya sumbu X, dan Y-nya itu adalah sumbu yang tegapnya yaitu sumbu Y. Seperti itu. Nah, dari materi-materi tadi, dari masalah-masalah tadi, kita dapat ambil pengertian, yaitu relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan cara diagram panah yang panah-panah tadi, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius yang barusan. Nah, kalau kalian ingin lebih paham lagi, yuk simak peta Indonesia tersebut. Pasti kalian pernah melihat kan peta-peta tersebut? Pernah pastinya, pernah. Kalau nggak pernah lihat pasti ya di Google Maps tuh ada juga. Nah, sekarang gini, kita misalkan aja A merupakan kota-kota kabupaten di Indonesia dan B himpunan merupakan provinsi dari kota tersebut. Nah, mari kita misalkan A, kota-kotanya itu apa aja? Ada Jember, Lumajang, Cilacap, Demak, Samarinda, Asmat, Jayapura. Dan B itu ada provinsinya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Mari kita hubungan antara A dan B, hubungan keduanya. Nah, pembahasannya itu yang misalkan tuh yang A tadi, yang misal anggota A itu adalah kota-kota yang ada di Indonesia, dan B itu adalah anggotanya itu provinsi-provinsi dari kota yang ada di Indonesia. Nah, misal seperti ini. Jember dan Lumajang itu terletak di provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Cilacap, Demak di Jawa Tengah. Samarinda terletak di Kalimantan Timur. Asmat, Jayapura terletak di Papua. Nah, seperti itu, sama seperti tadi. Kalau kita kaitkan dengan diagram kartesius juga sama saja. Seperti ini hasilnya. Yang Jember, Lumajang ini terletak di Jawa Timur. Ini adalah pertemuannya di sini dan Lumajang di sini. Cilacap terletak di Jawa Tengah dan Demak juga diletak di Jawa Tengah. Samarinda di Kalimantan Timur, Asmat terletak di Papua, dan Jayapura juga di Papua. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain untuk contoh yang kontekstual. Misalkan, contohnya ini seperti ini. Suatu himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 2, 4, 6. Himpunan B menunjukkan dua kalinya dari himpunan A. Nah, buatlah diagram panahnya. Ini gimana ini? Kita harus memisalkan himpunan B dua kali dari himpunan A. Nah, berarti B itu dua kalinya dari himpunan A. Maka kita gambar dulu yang B. B anggotanya apa? 2, 4, 6. Dan yang A itu anggotanya apa? 1, 2, 3, 4. Himpunan B menunjukkan dua kalinya dari himpunan A. Nah, dua kalinya dari himpunan A yang awal ini apa ini? Dua kalinya dari 1 itu berapa? 2. Dua kalinya dari himpunan A yang kedua ini berapa? 4. Dua kalinya dari himpunan A dari 3 adalah 6. Nah, ini yang satu, dua kalinya dari himpunan A dua kalinya dari himpunan A adalah 8. Nah, 8 kok nggak ada himpunannya di anggota B. Nah, maka 4 ini bukan merupakan anggota relasi dari anggota A dan anggota B. Maka yang anggota relasi itu adalah 1, 2, 3 dan 2, 4, 6. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Itu merupakan relasinya. Himpunan relasi dari himpunan B yang menunjukkan dua kalinya dari himpunan A. Jadi yang 4 ini dari himpunan A bukan merupakan anggota relasinya. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi itu adalah himpunan yang memiliki pasangan dari himpunan A dan himpunan B. Jika tidak memiliki pasangan, itu bukan merupakan sebuah himpunan. Seperti itu. Contoh cara lain lagi. Ini misal, ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B. Himpunan A ini 1A, 2A, 3A,
4A. Dan B dan C ini tidak memiliki pasangan. Maka himpunannya itu adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A. Seperti itu. Selanjutnya lagi, ini ada himpunan A dan himpunan B, di mana satu dari himpunan A dan A dari himpunan B itu tidak memiliki pasangan. Maka dari itu kita dapatkan 2C, 3C, 2C, 3C, dan seterusnya 4B dan 4C. Nah, seperti itu. Jadi himpunan relasi itu adalah himpunan yang memiliki pasangan dari himpunan A dan himpunan B. Kalau tidak memiliki pasangan, itu bukan dikatakan dengan relasi. Gitu. Nah, sekarang kalian ingin memahami lagi tentang materi ini, silakan kalian kerjakan latihannya. Kalian bisa mengumpulkannya melalui Google Classroom atau bisa via WhatsApp aja, di foto saja, biar menghemat kuota juga. Terima kasih. Umpamanya ada yang dipertanyakan, silakan ditanyakan langsung via WhatsApp atau bisa diskusi di grupnya. Jangan jadi silent reader. Dan ya, tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.